Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa wa kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Taib. Di masa pandemi seperti ini kita mau tidak mau harus belajar secara daring ini melalui video conference. Nah, juga ini kita tidak boleh lepas semangat ya, walaupun kita belajar secara daring ini kita harus tetap semangat seperti belajarnya di kelas. Nah, meskipun di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, kita tetap melakukan pembelajaran, kita tetap belajar walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, penting juga untuk bagi kita semua untuk menjaga kesehatan, ya kan. Keluar ke rumah bila ada urgenitas saja atau ada pentingnya saja gitu. Jangan keluar untuk hal-hal yang tidak terlalu penting banget gitu. Nah, sebelum mulai pelajaran, qabla darsaniyum hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, syukran. Naam. Mada darsunan an? Naam. Darsunan an al-lughah al-arabiyyah. Ya, kita pada kesempatan saat ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita masuki pelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian ya. Ini tolong kalian itu dihidupkan videonya ya, biar bisa kelihatan mukanya. Bapak absen dari yang pertama itu Ahmad Haidar. Hadir, Pak. Thayyib. Muhammad Gilang. Hadir, Pak. Thayyib. Sebelum Bapak menyampaikan materi, tolong juga untuk dipersiapkan alat-alatnya untuk mencatat apa yang penting di materi kali ini. Nah, apa yang kalian lihat di belakang Bapak? Naam, piramida ya, piramida. Nah, dalam bahasa Arab disebut apa piramida? Al-ahramat. Thayyib, sahih. Nah, bagi kalian yang udah baca buku sebelumnya pasti sudah tahu apa bahasa Arabnya piramida. Itu al-ahramat. Nah, karena piramida banyak, jarang yang sedikit, jarang piramida satu biasanya. Makanya di situ tulisnya jamak ya, jadi al-ahramat. Taib. Jadi, nah, kalau kita mau pergi ke mengunjungi piramida, nah berarti kita harus pergi melakukan perjalanan ke Mesir. Nah, betul sekali, kita akan belajar tentang as-safaru. Ma ma'nahu as-safaru? Taib, perjalanan. Nah, orang yang melakukan perjalanan disebut apa? Musafir. Sahih. Nah, bisa juga dengan kata lain kita ganti dengan kata as-siyahatu. Mada? As-siyahatu. As-siyahatu ma ma'naha? Taib. Pariwisata. Nah, orang yang melakukan pariwisata disebut apa? Naam, saihun. Nah, kalau misalkan orang yang melakukan perjalanan tadi disebut musafir, nah orang yang melakukan wisata ini atau wisatawan ini disebut saihun. Taib. Nah, jamaknya apa saihun? Ya, jamaknya adalah as-suyah. As-suyah.
Nah, dalam pembelajaran kali ini fi darsis salis, sebelumnya kita telah mempelajari di pertemuan sebelumnya fi liqa'il madi, kita mempelajari tentang as-sihah, tentang kesehatan yang berkaitan dengan bersama dengan kaidah huruful jar. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan akan menggunakan mempelajari kaidah al ismu nakirah wal ismul ma'rifah. Taib. Al ismun nakirah wal ismul ma'rifah. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan bisa menemukan yang mana alismul nakirah dan alismul ma'rifah, dan juga membuat kalimat yang di dalamnya terdapat alismun nakirah wal ismul ma'rifah. Baik. Pada pembelajaran kali ini juga Bapak akan menjelaskan ma huwa alismun nakirah, cuma ada alamatul nakirah, cuma ma huwa al-ismul ma'rifah wa anwa'u asma'ul ma'rifah. Baik. Nah, jadi pada materi ini Bapak akan menjelaskan juga tentang apa itu isim nakirah dan bagaimana tanda-tandanya, tanda-tanda bentuknya, juga apa itu isim ma'rifah dan jenis-jenisnya, ya, jenis-jenisnya. Nah, bagaimana juga bentuknya. Nah, nanti maka akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, baik, yang pertama yaitu kita akan bahas tentang al-ismun nakirah. Baik. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah isim yang mengandung makna yang belum jelas, ya, atau makna yang umum. Nah, atau dengan kata lain, kata benda yang mengandung makna yang tidak tertentu. Nah, contohnya misalkan fundukun, ya kan? Kemudian ahramatun, kemudian jamalun. Nah, lantas bagaimana dalam penggunaan dalam sebuah kalimat? Misalkan contohnya ra'aitu jamalu haulal ahramat. Mada ra'aitu jamal haulal ahramat. Kullu jamatan ra'aitu jamal haulal ahramat. Artinya saya telah melihat unta di sekitar piramida. Nah, di sini mana yang termasuk dalam isim nakirah? Nah, yang mana? Ya, betul sekali. Jamal. Nah, jamal di sini dia bentuknya isim nakirah. Nah, bagaimana tanda-tanda bisa kita identifikasi dari kata jamal ini? Nah, yang pertama yaitu dia kata jamal tidak diawali dengan alif lam. Nah, dia atau tidak ada alif lam. Nah, dan diakhirinya itu bisa biasanya itu berupa tanwin, bisa domatain,
kasartain, fatatain. Nah, selanjutnya kita langsung bahas ke isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Nah, isim ma'rifah adalah isim yang mengandung makna terdefinisikan, makna khusus, atau dengan kata lain, kata benda yang memiliki makna tertentu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan al-ahromat, ya kan? Kemudian syati'ul bahr, kemudian khorijul bilad, kemudian as-suyahu. Nah, dari sini kita identifikasi nih, sebenarnya apa saja yang termasuk ke dalam isim ma'rifah. Nah, jadi kita identifikasi ternyata ada 7 yang dapat kita jadikan macam-macam tanda bahwa itu isim ma'rifah. Yang pertama yaitu al-ma'rifah bil al. Nah, jadi isim ma'rifah itu biasanya katanya itu diawali dengan alif lam. Contohnya as-suyah, kata as-suyah. Nah, bagaimana dalam penggunaan kalimatnya? Misal ra'aitu as-suyah haulal ahramat. Ra'aitu as-suyah haulal ahramat. Ra'aitu as-suyah haulal ahramat. Kullu jamatan ra'aitu as-suyah haulal ahramat. Saya telah melihat para wisatawan di sekitar piramida. Taib. Lanjut yang kedua yaitu isim alam. Nah, isim alam ini bisa berbentuk nama orang, nama negara, nama daerah. Nah, salah satunya misalkan nama Ibrahim, kemudian Indonesia, kemudian Malang, Jakarta, dan seterusnya. Nah, bagaimana dalam penggunaan sebuah kalimatnya? Nah, bisa seperti misalkan Ibrahim talibun fil madrasah al-mutawassithah. Nah, jadi di sini adik-adik, Ibrahim sini yang termasuk dalam isim ma'rifah, bukan al-madrasah al-mutawassithah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah asma'ud domair. Nah, isim-isim domir. Nah, jadi yang kita ketahui, domir kan kata ganti. Nah, kata ganti itu bisa menyambung di awal maupun di akhir, ya. Nah, apa saja domir ya kita ketahui, misalkan huwa, humahum, hiya, humahuna, anta, antum, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, itu dibedakan bisa berdasarkan berbagai macam. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat dalam sebuah kalimat dari isim domir ini. Misalkan huwa yaskunu fi funduk, huwa yaskunu fil funduk. Nah, yang isim ma'rifah itu yang mana? Huwa atau funduk? Nah, yang jadi isim domir adalah huwa. Taib. Selanjutnya, kullu jamatan huwa yaskunu fil funduk. Jadi dia tinggal di hotel. Nah, selanjutnya yang berapa? Yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah asmaul isyarah, isim-isim isyarah. Nah, apa yang termasuk dalam isim isyarah? Ya, seperti zalik, hazani, zalika, tilka. Nah, itu bisa kita bedakan dari berbagai macam. Nanti kita akan pelajari itu. Atau mungkin bagian sudah tahu, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kita membentuk dalam sebuah kalimatnya? Nah, bisa misalkan hazal usbu uridu an azaba ilal
ilal ahromat atau ilal jabal. Taib. Jadi di sini yang masuk marifahnya adalah hadza, ya kan, bukan al usbu. Taib. Nah, lalu yang ke berapa? Nah, yang kelima. Yang kelima itu adalah al asmaul mausulah atau isim mausul. Nah, yang kita ketahui isim mausul itu seperti alazi, alazani, alati, alatani, gitu kan. Nah, baik itu bisa teman-teman bisa murid-murid itu bedakan, ya kan, mana yang muzakkar, mana yang muannas gitu. Misalkan mana juga yang mufrad, mana yang jamak. Nah, itu bisa dibedakan, identifikasi. Nah, bagaimana kita membuat dalam sebuah kalimatnya? Nah, misalkan dhahabtu ilal burjil watani allazi yaqau fi Dubai, misalkan. Nah, atau ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih. Nah, jadi kita ulangi. Dhahabtu ilal burjil watani allazi yaqau fi Naam. Nah, jadi yang termasuk isim mausul itu adalah allazi. Thayyib. Nah, selanjutnya yang ke-6 yaitu al-ma'rifah bil idhofah. Jadi ma'rifahnya ini dalam bentuk idhofah, ya kan. Seperti kita ketahui bahwa ada bentuk idhofah, ya kan, idofi. Ada yang menyebut idhofah, ada yang menyebut idofi, idhofahkan. Nah, misal ada kata baitun atau kata syati, ya kan? Nah, syati ini yang bermakna tepi. Nah, itu bermakna itu masih umum. Nah, apabila kita tambah dengan belakangnya al-bahr, jadi syati ul-bahr, itu menjadi ma'rifah. Jadi syati ini menjadi ma'rifah karena udah ada penjelasan al-bahr, jadi tepi laut. Nah, bagaimana kita menggunakan dalam sebuah kalimatnya? Bisa misal ya, dhahabtu ila syati'il bahr, atau dhahabtu ilal hadiqatil hayawan. Baik. Dhahabtu ilal hadiqatil hayawanan kullu jamatan dhahabtu ilal hadiqatil hayawan. Nah, jadi yang termasuk isim ma'rifahnya adalah al-hadiqatil hayawan, ya kan? Nah, karena bentuk idhofah. Baik, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu al-ma'rifah binida. Jadi ma'rifahnya dalam bentuk panggilan. Nah, tandai dengan apa? Dengan harfu nida, itu ya, ya kan? Ya. Misalkan kita manggil ya sodiki. Nah, dia berarti kita itu udah ma'rifahkan teman kita gitu. Kita memanggil, udah ma'rifahkan bahwa kita manggil teman kita. Nah, seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Nah, jadi kaza jadi al-ismul nakirah huwa ismu yadullu ala ghairi muayyin. Jadi isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna yang tidak tertentu. Nah, kemudian al-ismul ma'rifah huwa ismu yadullu ala muayyin. Jadi isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada kata benda tertentu. Nah, selanjutnya itu masih ma'rifah itu dibagi menjadi 7 ya. Jadi 7 yang tadi disebutkan dari
al-ma'rifah bil al, kemudian ada lagi sampai ma'rifah binida. Nah, tapi mungkin dari materi ini tolong anak-anak dibuat masing-masing per orang itu membuat 5 contoh dengan 5 contoh kalimat yang sempurna dengan menggunakan isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, itu bebas ya, misalkan isim nakirah 3 atau isim ma'rifahnya 2. Nah, begitu Sansling. Nah, nanti diupload di Google Classroom. Baik, mungkin hadza minni, alafu minkum, syukran lakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.